Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungannya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada ketua kelas disilahkan untuk dipimpin doanya. Kepada ketua kelas disilahkan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Kajian hadis tentang jujur dalam muamalah. Muslim adalah orang yang jujur. Dia menyukai kejujuran dan selalu jujur lahir dan batin, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan yang akan membawa kita ke surga, dan itu merupakan cita-cita tertinggi dari seorang muslim. Bagi seorang muslim sendiri, kejujuran adalah penyempurnaan keimanan sekaligus pelengkap keislamannya. Allah memerintahkan untuk bertakwa yang pondasinya adalah kejujuran serta amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, 2 orang yang berjual beli memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, keduanya akan diberkahi dalam urusan jual beli mereka. Namun, jika mereka keduanya berdusta dan tidak terus terang, akan lenyap keberkahan jual beli mereka. Kejujuran dan amanah akan mengundang keberkahan dan membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka tersebab oleh hal-hal berikut. Yang pertama, janji Allah dan Rasul-Nya bahwa orang yang menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya, maka Allah berkahi usahanya, memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, serta membukakan pintu-pintu kemurahannya yang tidak didapatkan oleh orang lain dengan usaha, kerja keras, serta kecerdasan mereka. Yang kedua, orang yang bermuamalah dengan jujur serta amanah, mereka akan merasa nyaman dan senang bermuamalah dengannya. Mereka yang merasa aman serta tenang, jiwa mereka tunduk dan percaya, sehingga mendapatkan kepercayaan dan kedudukan yang merupakan pondasi bagi muamalah yang baik, bersih, serta berkah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Majah yang berbunyi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah mencampurkan umat terdahulu, yaitu takaran dan timbangan." Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran serta timbangannya agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan timbangan serta takarannya. Takaran dan timbangan adalah 2 alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujudlah keadilan serta kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran serta timbangan ini juga banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih baik dan lebih baik akibatnya. Terjadinya kecurangan dalam menakar serta menimbang karena adanya ketidakjujuran
yang didorong oleh sifat tamak, rakus, serta ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Para pebisnis mendapatkan peringatan ini karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan yang besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang ini, karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Selain itu, kecurangan dalam hal takaran dan timbangan ini, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pebisnis saat ini. Seperti saat transaksi online, ada penjual mengobrol janji. Ketika dana telah ditransfer, barang tak kunjung datang. Ada juga penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar, foto atau tulisan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan serta hanya menimbulkan kekecewaan dan kerugian dari pihak pembeli sendiri. Selanjutnya adalah hadis riwayat Tirmizi dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu yang keraguan. Hadis ini pula menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita pada ketenangan. Kejujuran sendiri adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta, curang, membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk meliputi kejujuran berucap, kejujuran berbuat, kejujuran bermuamalat, kejujuran bertekad, kejujuran berniat, serta kejujuran berjanji. Selanjutnya adalah konsep jujur dalam muamalah. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Jujur berarti kesucian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk jujur dan bergaul dengan orang-orang jujur agar kita terbiasa jujur. Ini terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia yang bergaul dengan manusia lainnya. Dalam interaksi sosial, ada dua aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak, seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Kemudian aspek madaniyah yaitu yang berhubungan dengan kebendaan, seperti halal, haram, subhat, mudarat, dan lainnya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun serta tentram. Dan ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jujur dalam bermuamalat dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, serta tindakan dalam interaksi sosial dengan sesama manusia. Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenarannya, melaporkan pada RT dan RW saat menjadi warga di lingkungan baru,
tidak berbohong dan membuat alasan bisa berhalangan hadir, menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar serta menimbang, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Jujur dan amanah ini juga bisa dalam bidang perdagangan, adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad. Akad ini perjanjian yang ditawarkan. Tidak menyembunyikan kekurangan, keburukan, mengurangi atau menambah takaran atau timbangan, ataupun memanipulasi data jika ada pada barang atau akad yang ditawarkan. Adapun akhlak atau etika dalam bermuamalah ada 10. Yang pertama, menghindari serakah, sombong, mau menang sendiri. Yang kedua, bekerja sama dalam susah maupun senang. Yang ketiga, mematuhi peraturan dalam perjanjian. Yang keempat, berjual beli dengan baik, sopan, bersadar kerelaan kedua belah pihak. Yang kelima, tidak menipu atau berbohong dalam setiap perjanjian. Yang keenam, menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. Yang ketujuh, jangan menunda-nunda bayar hutang jika mampu. Yang kedelapan, tidak menjual dan membeli barang yang dilarang. Yang kesembilan, memakai alat timbangan atau alat ukur secara benar. Dan yang terakhir adalah jangan memakan riba. Baiklah, itulah materi yang hari ini kita pelajari tentang hadis jujur dalam muamalah riwayat Baihaqi dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, menjelaskan tentang perintah untuk berlaku jujur dan muamalah, khususnya pada menakar dan menimbang saat melakukan transaksi jual beli. Ancaman akan dibinasakan seperti umat terdahulu jika melakukan ketidakjujuran, serta hadis jujur dalam muamalah riwayat Tirmizi bin Hasan bin Ali radhiyallahu an menjelaskan tentang perintah meninggalkan keraguan atau ketidakjujuran dan segera menuju kepada ketenangan, yaitu kejujuran. Dan jujur dalam muamalah diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia, sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan berwujud masyarakat yang aman, rukun, damai, serta sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.